Dalam part 2 ini kita akan belajar bagaimana mengelola emosi secara sederhana. Saudara, saya katakan kemarin bahwa kita tidak bisa lepas dari pengalaman marah, dari pengalaman merasa tidak adil, dari pengalaman emosi karena kita merasa frustasi, dan lain sebagainya. Bagaimana jika hal itu memicu kita menjadi marah? Apa yang harus kita buat? Mengelola emosi bukanlah sesuatu yang mudah ya. Meskipun sebetulnya untuk beberapa orang ada yang merasa mudah sekali menjadi sabar. Tapi barangkali kesabaran ini dibungkus dengan perasaan takut dianggap jelek. Sehingga dia lalu merepresi atau menyimpan perasaan marahnya itu disimpan baik-baik sehingga tidak kelihatan. Orang yang selalu ketawa, orang yang mungkin selalu menyembunyikan perasaan aslinya, mereka ini bukannya tidak marah atau tidak emosional, tetapi mereka menyimpan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyimpan? Pada saat situasi kita mengalami pengalaman marah misalnya, lalu yang perlu kita sadari pertama adalah kesadaran akan emosi itu. Emosi kita namanya apa? Apakah emosi kita namanya memang marah karena saya frustasi, marah karena saya diperlakukan tidak adil, marah karena saya merasa kecewa, atau marah karena apa? Atau mungkin karena gerah, tidak enak badan, atau mungkin sedang banyak pekerjaan sehingga lelah. Itu juga bisa menjadi cara. Jadi kita pahami dulu emosi apa yang kita rasakan. Lalu berilah ruang untuk emosi itu. Caranya adalah ketika kita merasa marah, marahnya karena saya merasa kecewa, diginiin oleh teman saya itu. Maka sekarang saya beri ruang, ya udah, saya ingin merasakan dan mengungkapkan emosi tersebut. Ingat, jangan menekan atau mengabaikannya, tetapi izinkan Anda merasa kecewa atau merasa marah, tetapi tidak membiarkan Anda dikuasai sepenuhnya oleh perasaan itu. Jangan mentang-mentang marah, semua orang dimarahin. Nah, itu artinya bukannya Anda berkuasa, tetapi Anda dikuasai oleh emosi itu. Nah, beri ruang kepada diri kita sendiri. Jika mungkin Anda perlu waktu untuk meditasi, merenung, menulis, atau mungkin sekarang ini merekam dengan voice ya, itu juga baik juga. Merekam lalu mengatakan saya kecewa banget karena saya begini, karena saya merasa bahwa ini tuh sebetulnya nggak adil dan seterusnya. Seperti berbicara dengan seseorang. Dan katakanlah terus terang tetapi hati-hati. Jika Anda ingin itu tetap menjadi privasi Anda harus menyimpan baik-baik. Anda harus benar-benar mempunyai tempat, entah di cloud dan sebagainya dengan cara-cara mutakhir seperti sekarang ini, supaya Anda mendapatkan perspektif baru. Orang yang tidak tergesa-gesa tuh punya pandangan yang baru, pengertian yang baru yang tidak membuat kita itu tergesa-gesa untuk meluapkan emosi gitu. Jadi kalau orang beri waktu, ada yang suruh bilang, coba kamu hitung dari 1000 sampai 0. Nah, ini tuh sebetulnya hanya memberi waktu. Tetapi sekarang daripada Anda menghitung dan tidak jelas, ya kan? Daripada Anda malah jadi senewen, ini tadi udah sampai mana, mendingan Anda melakukan hal-hal yang tadi. Entah membuat renungan dengan ditulis, entah direkam, ya. Entah mungkin Anda juga mau meluapkannya dalam bentuk surat kepada seseorang yang tidak pernah terkirim, ya. Intinya Anda harus memberi waktu untuk menikmati merasakan maksudnya emosi itu. Lalu mulai menerapkan pemikiran rasional. Kenapa saya marah? Beralasan nggak nih? Kalau beralasan dan sungguh-sungguh Anda mempunyai alasan yang sangat amat kuat, bukan berasal dari perasaan itu, tetapi berasal dari situasi begini, maka kalau saya marah wajar, situasinya, bukan persoalan pada emosi Anda. Kalau Anda merasa itu memang baik, ya Anda sampaikan kepada orangnya. Kepada penyebab kemarahan itu Anda bahkan bisa menjadi suatu hal yang baik jika itu diungkapkan dengan cara bijaksana dengan penjelasan yang rasional. Nah, pertimbangkan apa yang dapat Anda kontrol dan apa yang tidak dapat Anda kontrol. Ingat, tidak semua hal itu bisa Anda kontrol dengan baik.
Tidak semua hal juga tidak bisa Anda kontrol. Jadi ada yang bisa Anda kontrol. Misalnya nada suara Anda bisa kontrol, ya kan? Tetapi kekecewaan Anda yang ada di dalam hati, Anda tidak bisa kontrol. Jadi Anda menikmati saja. Dan ketika itu terjadi pada dirimu, dua-duanya menjadi suatu kenyataan. Mana yang bisa Anda kontrol? Misalnya kalau saya bisa ngomong kotor kepada orang lain atau mengumpat kepada dia, maka saya bisa mengontrol itu dengan mengatakan sesuatu yang tidak sejelek yang didengarkan oleh orang itu, gitu ya. Fokus pada hal-hal yang bisa Anda ubah, yang bisa Anda kontrol, ya. Apa yang bisa membuat diri Anda itu menjadi lebih baik, ini yang penting. Karena tidak boleh bahkan kemarahan pun membuat kita mengalami dehumanisasi atau berkurang kemanusiaan kita. Yang kelima adalah berkomunikasi dengan baik. Anda harus mampu mengungkapkan perasaan-perasaan Anda kepada seseorang atau mungkin melalui alat-alat tadi ya jika Anda tidak mempunyai teman. Supaya apa? Supaya mendapat dukungan. Dukungan ini penting. Karena kalau tanpa dukungan Anda berpikir-pikir sendiri, Anda akan menjadi senewan sendiri juga. Dan bahkan Anda akan merasa kesepian ya. Merasa bahwa kemarahan atau emosi Anda tidak ada yang terima. Maka carilah teman yang dapat dipercaya. Apalagi kalau itu adalah pasangan atau keluarga kita sendiri. Tetapi ingat, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Cukup Anda sampaikan saja. Dan Anda minta maaf jika pada saat itu Anda menggebu-gebu atau menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang jelek misalnya, Anda minta sorry ya, aku mau ngomong nih seandainya aku boleh ngomong nih begini, Anda katakan juga. Dan ingat, Anda harus belajar dari pengalaman. Tidak ada sesuatu pun bahkan hal jelek yang akan membawa kita kepada kejelekan. Sebab kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu, berarti Dia mengizinkan kita juga untuk belajar supaya enggak terjerumus dalam hal yang sama. Barangkali kekecewaan pada satu hal itu Anda anggap wajar, tetapi sebetulnya kata Tuhan ini tidak wajar, tetapi kamu harus mengalaminya lebih dulu. Karena kalau nggak pernah mengalami seolah-olah semuanya baik, seolah-olah semuanya halal gitu ya. Tetapi kita belajar untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Saya mau menyampaikan sedikit mengenai mengelola emosi ini ya. Maka soal memberi waktu, mengekspresikan dengan sehat. Gimana sih mengekspresikan dengan sehat? Tadi sudah saya sampaikan ya, menulis jurnal atau mencatat atau merekam dan berbagi pengalaman. Lalu tindakan yang konstruktif, daripada Anda membiarkan kemarahan Anda itu merusak seluruh jiwa raga Anda, bukan hanya raga ya, tetapi jiwa kita juga bisa rusak karena kemarahan itu. Maka Anda mungkin dengan berolahraga, menjaga kesehatan, itu bisa membantu Anda untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa doa nih yang ingin saya sampaikan yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dalam hal marah, dalam hal mengelola kemarahan. Misalnya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu kan berisi, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Atau doa Santo Fransiskus Assisi, yaitu doa, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai ya. Cari doa itu dan bacakan supaya kita terinspirasi sesuatu yang baik. Atau doa pengampunan dengan mengatakan, Tuhan ampunilah saya, dalam kemarahan ini aku memohon kehadiran-Mu. Ampunilah saya atas kemarahan yang saya rasakan. Tadi saya susun doanya nih ya. Bantu saya mengelola emosi dengan bijaksana dan ajarkan saya mengelola atau memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Semoga tips kecil ini berguna buat Anda mengelola emosi. Tuhan memberkati, sampai jumpa.